Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Halo anak-anak kami semua, dimanapun kalian berada. Shalom, selamat pagi siswa-siswi kami kelas 1 sampai kelas 6. Oke, hari ini anak-anak kami kita akan mulai yang namanya setiap hari Jumat mengadakan kebaktian. Ya, setiap hari Jumat pagi kita mengadakan kebaktian pukul 7.30 lewat Google, YouTube, live streaming, ya, melalui media. Nah, hari ini anak-anak Bapak, mari kita memulai, kita persiapkan Alkitab kita persiapkan diri kita, ya, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah saat ini. Nah, kalau sudah selesai, sudah siap, mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Berdiam diri, tenangkan diri kita saat teduh. Mari kita mulai. Amin, saat teduh selesai. Anak-anak kami, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami
akan datang ke hadapan Tuhan beribadah melalui media live streaming yang kami akan saksikan setiap hari Jumat. Bapa di surga, kami hari ini rindu supaya Tuhan memberikan kami kesiapan untuk beribadah, supaya kami hari ini dengan tertib, dengan tenang untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 6, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat pertama. Ya. Sudah ketemu? Roma pasal 12 ayat pertama. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, kita bersyukur selalu kalau pemeliharaan Tuhan bersama dengan hidup kita. Ya, hari ini firman Tuhan yang kita mau dengar adalah tentang bagaimana sesungguhnya kalau kita beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita mau ibadah, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, itu yang pertama. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Kita harus melakukannya dengan ikhlas. Yang ketiga, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Karena yang akan kita lakukan itu adalah ibadah untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ya, bukan mau bermain-main. Ya, banyak orang sekarang ibadah dia jalan-jalan, anak-anak seperti itu, jalan-jalan dia, kemudian apa, lari-lari dia, sudah tahu ibadah dia lakukan seperti itu, apalagi dia nangis-nangis, teriak-teriak, marah-marahi temannya, ngusili temannya, ngurusi temannya seperti itu. Nah, apakah seperti itu bagus ibadahnya, nak? Enggak lah ya, tidak baik seperti itu. Nah, ibadah yang diharapkan oleh Tuhan seperti Bapak ini duduk tertib, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Tidak lama loh, hanya duduk tertib, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena ibadah kita itu, karena waktu kita itu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Maka jangan seperti yang dulu-dulu lah kita ya beribadahnya gak suka serius, bermain-main kalau ibadah. Nah, kalau di masa sekarang ini tentu anak bapak lebih bagus dan lebih sungguh ibadahnya. Kenapa? Karena kita berada di rumah, ya kan? Tidak ada gangguan, tidak ada bertemu dengan orang-orang yang usil, ya kan? Kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan fokus. Tapi ingat, nah kita sudah mempersiapkan diri, ya, bukan kita mau cepat-cepat, enggak. Kita persiapkan diri kita, ya, supaya kita boleh menikmati ibadah. Oleh karena itu, anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 6, jangan lagi kita lupa kalau ibadah diizinkan Tuhan, ya, itu harus kita lakukan dengan baik. Nah, ibadah itu bukan hanya di gereja loh, anak-anakku, bukan.
ibadah itu dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contohnya, Pak? Seperti apa? Nah, yang pertama, bisa dia di sana membantu orang lain. Bisa dia menolong orang lain. Bisa dia menghargai orang tuanya, mengikuti apa kata orang tuanya. Nah, yang pasti ibadah yang setiap hari itu ditunjukkan dengan gaya hidupnya yang baik. Ya, tidak ada yang salah, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, enggak ada. Tapi semua perbuatan baik dilakukan itu sudah ibadah. Ya, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6. Makanya dalam situasi sekarang ini, kalau bisa jangan lagi kita nakal-nakalan. Jangan lagi kita malas-malasan. Jangan lagi kita suka-suka, jangan ya. Tapi lakukanlah hidup kita seperti apa yang dikatakan Tuhan, yang baik, ya, yang berkenan, ya kan, yang disukai orang. Nah, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini biarlah mengingatkan kita, mengajari kita untuk kita boleh beribadah dengan baik kepada Tuhan. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa firman Tuhan ini agar memberikan kami teguran supaya di saat Engkau izinkan kami hidup, di saat Engkau izinkan kami beribadah, kami melakukannya dengan baik supaya hidup kami semakin lebih baik dan punya masa depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Berkatilah mereka yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya anak-anakku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau Allah yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami merasakan kehadiran Tuhan untuk boleh memberikan kami kuasa, memulihkan kami, memberkati kami ya Tuhan. Hari ini kami akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percayakan Tuhan bangsa dan negara ini kepada tangan kuat kuasa Tuhan, memulihkan bangsa dan negara kami ini dalam situasi pandemi COVID-19.
Tuhan, kami berdoa biarlah Bapak Presiden kami beserta dengan wakil dan pengurus-pengurus kabinet maju yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, tolong mereka di dalam memberikan kuasa di dalam mengatasi virus corona yang sekarang ini masih tetap berjalan, masih tetap ada. Kami mau Tuhan wabah virus ini boleh segera berakhir. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, supaya Tuhan pelihara mereka, supaya Tuhan tetap melindungi mereka, agar mereka tetap hidup di dalam kesehatan, hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak Bapak semuanya kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Anak-anak Bapak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang mau kasih tahu adalah kalau kita seperti ini harus kita membuat catatan ya nak ya, untuk kita membuat laporan kepada guru-guru agama kita supaya kita mengisi yang namanya acara kebaktian kita, baik itu yang ada di gereja maupun yang ada di sekolah. Kalaupun nanti kita disuruh kumpulkan, nah boleh kita saksikan ibadah yang boleh kita lakukan saat hari ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali anak Bapak hari Jumat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.